Oke, selamat malam. Kembali lagi di Goris TV. Hari ini kita akan coba menanyakan kepada Bu Rugun. Bu Rugun ini adalah salah satu konsumen setia kita dari Line Parcel, yang memang ibu ini adalah penjual online shop ya Bu ya. Oke, bagaimana cerita ibu ini? Kita langsung menanyakan kepada ibunya. Oke, Bu Rugun. Bu Rugun ini mulai usaha di sosial media itu mulai kapan, Bu? Awalnya banget. Iya, awalnya banget ya. Pakai banget nih. Awalnya banget itu Februari tahun lalu sih, 2019. Februari tahun lalu, 2011. 19. Oke, bagaimana Bu? Ibu biasanya melalui Facebook kah, IG kah, promosinya itu seperti apa Bu? Bisa diceritain? Awalnya dulu aja ya. Iya, boleh. Gejolak apa? Ya, gejolaknya suka dukanya seperti itu Bu. Awalnya banget pengen jualan itu, enggak pengen jualan tapi pengen resign, tapi punya duit. Pengen resign? Juga, tunggu. Ibu sebelum memulai usaha ini ada yang ngasih tahu atau itu langsung inisiatif terjun sendiri? Enggak, jadi dulu itu kan masih kerja di kantor. Oke. Kantor di Jakarta atau di sini? Di Jakarta. Jakarta, oke. Terus waktu itu aku tahun ke-4 lah jadi Tahun karyawan. ke-4. Wow, udah lama juga ya? Tapi beda-beda kantor. Oh, beda kantor. Enggak Nggak betah satu kantor ya? Yang seperti Iya, iya, iya. perusahaan. Enggak sebetah itu aku. Oke. Pertama di kantor pertama cuma setahun, kantor Oke. kedua cuma 9 bulan, Mhm. di kantor ketiga baru 2 tahun. 2 tahun, paling lama kantor 3 ya? Oke, jadi totalnya 4 tahun. Iya, terus yang ketiga itu udah bosan. Bosan, oke. Bosan karena nggak nyaman apa karena apa nih? Bosan karena aku nggak menikmati kerjaan. Oke, nggak nikmati kerjaan. Terus aku merasa kayak gini-gini aja, kayak nggak ada yang Nggak ada bertambah, pengembangan, nggak oke. ada semangat, gimana ya, kayak nggak hidup gitu loh. Oh, bukan Lagi karena pagi. dengan situasi di dalamnya yang buat nggak nyaman, bukan? Tekan enggak? Tertekan atau kan biasanya Oh, kan gitu. karena faktor nggak nyaman itu ada tim kerja yang nggak bisa Solid, diajak nggak bersama, nggak solid, seperti itu. Ya itu kan pasti di kantor mana juga kayak gitu. Pasti ada ya. Nah, Oh, tapi bagian salah satunya itu ya. tapi yang ketiga ini masih bisa ditolerir. Aku lebih kayak nggak merasa kayak nggak kayak gini yang aku mau gitu. Oh, oke. Kerjanya di kayak Hmm. cuma datang kerja terus pulang terus ya kan aku dulu cuma jadi sekretaris gitu. Oh, Jadi sekretaris nggak- ya. Oke. kayak nggak ada beban gitu loh. Oke. Terus habis itu ibu berinisiatif untuk usaha sendiri. Waktu itu. Nggak ada inisiatif usaha. Pengennya resign. Oke, pengennya resign. Terus? Tapi nggak pengen ngantor lagi. Nggak pengen kantor lagi, oke. Tapi nggak tahu mau ngelakuin apa. Maksudnya kan Begitu aku ya? punya cicilan, punya harus biaya hidup, Oh, terus boleh tahu Bu apa cicilannya? Saat itu. dah. Saat itu. Saat itu Saat mas itu. belum deal rumah ini. Oh, oke. Tapi kan Oke. udah tinggal tanda tangan, belum Oke. masih cicilan sih. Tapi belum deal ya, belum di Belum. ACC dari pihak banknya. Tinggal nunggu Tinggal tanda nunggu. tangan. Dan status ibu pada saat itu di perusahaan yang lama. Iya masih. Oke, Makanya jadi mungkin agak bingung ya, bagaimana nih nanti cicilan karena udah ada niat mau keluar gitu. Iya. Oke, terus bagaimana Bu? terus waktu itu sharing sama temenku, aku punya teman sisterhood gitu lah. Sisterhood. Maksudnya Oke, sisterhood teman ini teman gereja yang Oke. tempat curhat Oke. segala Berbahaya. Mhm. Terus aku cerita Kak, aku mau resign tapi aku nggak ada skill. oke. Aku merasa sih aku nggak punya skill. Nggak punya skill. Nah, Terus Terus waktu itu kakak itu bilang, apa sih Dek, kamu bisa ngajar nggak? Aku cariin murid karena temanku ini juga guru privat gitu oke, kan. tunggu. Bu Rugun ini dari backgroundnya apa? Sarjana pertanian. Sarjana pertanian, oke. Pertanian berarti masuk ke guru juga ya? Enggak. Oh enggak ya, Kan oke. bukan SPD. Bukan SPD ya, makanya Bukan. saya tanya itu sarjana pertanian, oke. Oke Bu, terus gimana? Maksudnya temanku waktu itu kan bilang cuman, misalnya kalau aku punya, kita kan buat les privat di Jakarta itu nggak harus pendidikan apa, yang penting Oh. bisa ngajar anak-anak aja. Bisa ngajar anak-anak TK, anak SD? Biasanya anak TK, SD. Oh, anak TK, anak SD seperti itu ya, oke. Cuman aku nggak juga di bagian ngajar. Oke, Nggak terus sabar anaknya guys. Orangnya nggak sabar ya, oke terus.
Terus akhirnya aku mikir, terus kakak itu bilang, ah ya sok rohani, tapi beneran saat itu benar-benar kayak galau banget. Terus temanku juga kan, maksudnya temanku itu sekolah teologi ya, jadi yang dia suruh juga nggak Macem-macem. yang nyuruh nggak kayak gini-gini nggak gitu. Nggak Jadi ada cuma pemaksaan lah gitu ya. doa dulu aja deh. Doa aja biar dikasih jalan seperti itu. Masa Terus- galaunya tuh dulu sebulanan juga sih. Oh, ada masa galau. Sebulan setelah berpikir mengundurkan diri dan belum ada pekerjaan waktu itu. Oke, terus ibu Murun di mana tinggalnya? Dulu Nah. di apartemen Robinson itu Oh, apartemen Robinson Tangerang, yang tadi buat Clara jemput Oh, iya, di iya, iya. jembatan 2. Jembatan 2 Jembatan Jakarta Utara. ya? Oke, terus gimana Bu? Terus waktu itu setelah lama-lama terus kakak itu ngomong coba aja online shop deh katanya gitu. Oke, kakak yang tadi satu itu. Nah, Oke, dia terus? ngomong coba aja kali online shop katanya gitu kan. Mhm. Terus itu nggak langsung aku coba, tapi aku kayak senang buka-buka di YouTube gitu loh. Ada kan Rasa ingin tahu adalah ya. pengalaman orang-orang yang pertama buka online shop Oke, kayak gimana ada yang sih. sharing-sharing di situ. Oke. Terus? Pertama-pertamanya mereka aku ikutin mereka plek-plek. Mhm. Terus mereka kan pada bilang pertama-tama mereka cuma ngambil gambar-gambar orang doang. Oke. Nah aku lakuin itu juga. Saat itu Artinya kita tanpa modal ngambil barang-barang orang, kita posting nih. Oh, foto-nya, oke. foto. Siapa yang nanti tertarik yang mau beli, ya udah kita ambil ambil begitu. Oh. Oke. Itu tanpa modal begitu ya? Iya, Ah, awal ya, banget. oke. Karena Oke, kan saya nggak berani langsung modal karena saya merasa nggak ada skill di bagian pemasaran kan. Oke, ya. Selama ini cuma jadi sekretaris. Cuman karena ada rasa ingin tahunya ya, Mhm. kalian bisa ya. Oke, terus gimana Terus Bu? waktu itu mikir produk apa. Yang cocok nih gitu ya. Jujur yang menurutku paling gampang saat itu ya cuma piyama sih. Piyama. Baju tidur. Baju tidur. Oke, piyama baju tidur. Oke. Terus aku cari. Tapi sekarang baju yang ibu bisa lihat kamera, yang ini di sini ini baju apa aja ibu? tetap baju tidur doang. Oh, lebih Macam-macam. fokus semuanya baju tidur ya? Iya. Oh, oke. Cuman sekarang import aja bisa. Ada impor. Oke, Iya. siap. Oke. Terus gimana Bu? Terus saat itu aku cari-cari di YouTube, bukan di YouTube, di IG, Di Instagram. Oke. Terus cari-cari piyama yang fotonya bagus. Aku saat itu belum tahu kualitasnya. Oke, yang penting kelihatan bagus aja Nah, gitu ya. terus aku lihat habis dari Instagram, aku cek Shopee-nya dia juga ada. Terus lihat review-reviewnya kan. Oke, masuk Shopee-nya Testingnya dia ada, orang. maksudnya apa? Oh, dia masuk di Shopee gitu. Nah, Oke, kan terus ciri-cirinya salah satu tips kalau lihat online shop jujur atau enggak itu punya itu Tokopedia, Shopee dan lain-lain. paham. Artinya gini, ketika katakanlah dia usahanya udah diakuin gitu ya, Iya. dia masuk di salah satu seperti ya Tokopedia, Bukalapak, Lazada begitu Bu ya. Iya. Oke. Karena kan kalau biasanya itu kalau nggak berani main di situ berarti mereka nggak jujur sih. Betul. Karena nggak sembarangan orang juga bisa masuk ke situ ya. Se- Ada syarat khusus juga ya. Untuk masuk e-commerce Shopee. enggak. Oh, Biasanya enggak? enggak. Oh gitu. Cuman kalau kita nggak jujur, misalnya kita foto produk A terus yang jelek ternyata yang datang itu kan kita langsung ke Ada review. Oke, review sekarang tahu judulnya nggak dari mana? Ya lihat reviewnya Review pembeli. Oh, dari konsumen langsung bajunya tahunya. bagus apa enggak Oke. gitu. Karena nggak sesuai dengan ini ya. Banyak seperti itu ya. Makanya saat itu kan aku lihat Karena di kita IG, beli, kita tahu hasilnya, aduh kok begini sih gitu ya. Terus Bu. di IG kan bagus fotonya, terus aku langsung ke Instagram, ke Shopee, Shopee, terus aku oke. lihat review-reviewnya juga orang-orang bagus. Ya udah saat itu aku langsung hubungin cicinya, Ci aku mau jadi reseller boleh? Aku bilang boleh katanya. Aku kirimin foto ya, pokoknya syaratnya aku lupa saat itu kayak masalah minimal 12 piece. Oh gitu. Pembelian pertama. minimal 12 piece. Mm-mm. Oke. Ada Terus? syarat-syaratnya. Terus ya udah. KTP nggak, fotokopi KTP, fotokopi Enggak. keluarga nggak ya? Oh enggak ya. Karena dia cuma kirim, habis itu dia bilang oke, aku kirim ketentuan dulu, habis itu mereka biasanya gitu apa list harga, kalau kamu setuju aku kirimin motif. Oh, oke. Terus namanya aku sendiri. Artinya kita nggak bisa tempo ya atau kredit, langsung dong, bayar ya? enggak dong. Oke. Kan nggak kenal. Siap. Oke. Terus. Terus saat itu ya aku oke aja, kan aku juga nggak mau ngeluarin modal. Ya. Terus aku ambil fotonya mahal sih, dan aku Oh, nggak iya. tahu kan kualitasnya. Kualitasnya. Iya, Kualitasnya, betul. oke. Aku cuman apa tuh namanya, percaya sama review orang di Shopee aja.
Oh berarti Bu Rubun ini kebanyakan itu dari awal dari foto-foto itu ibu Dulunya. posting lagi ya? Awalnya awal gitu. banget gitu. Artinya copy paste lah ya? Tapi kan saya izin ke yang punya dan kalau laku juga aku beli ke dia dan awal juga Terus kan. enggak, pertanyaannya ibu posting ini di WhatsApp atau di IG? Atau Facebook? Nah itu kan setelah dikasih foto sama si Cici itu, terus aku posting di Facebook pertama kali. Facebook, oke. Facebook sih. Pertama kali di Facebook ibu Heeh. posting, gimana respon dari ini? Nah itu puji Tuhannya saat itu bagus. Bagus. Kurang, oke. menurut saya kayak yang mungkin jawaban Tuhan banget sih. Aku rasanya kayak langsung langsung saat itu baru posting nggak sampai setengah jam itu langsung order. Memang Ada. sih Wow. orang memang Ada sih order orang-orang ya. terdekat, tapi menurut saya kayak itu Ada sinyal jalannya, aja. sinyal betul, betul, betul. Ada Oke. sinyal. Terus aku saat itu langsung dapat orderan itu kira-kira lebih dari Gimana ya rasanya ya gitu? Itu ya? langsung, Karena bisa. guru pun tanpa modal nih, jadi posting dari foto orang. Karena gini, yang saya lihat banyak usaha itu orang-orang ya bukan usaha susah mau usaha itu karena dia aduh modalnya banyak nih 7 juta, 1 juta. Padahal kalau ada diet semua bisa ya Bu ya. Kayak seperti yang dilakukan Bu Rukun nih, ambil aja foto dari ini, yang penting izin posting laku, ya udah berjalan begitu ya Bu ya. Terus dari situ apakah begitu aja terus atau itu ada modal lagi? Setelah itu. Nah setelah Hmm. jadi kan udah orderan pertama tuh aku kumpulin dulu Bu sambil diminum Bu. kan karena dia ada syarat tadi beberapa piece dulu di pembelian Iya. pertama. Oke. Karena dia kasih harga khusus, Iya, bisa beda iya. 10.000 dari yang ecernya Oh iya iya. Artinya kalau ibu posting pun satu yang baru beli ya. Iya. Karena Iya. syaratnya harus 12. Iya, jadi saya tunggu dulu. Dulu itu Oh itu di hold dulu. nggak sih nggak lama. Nggak lama, karena ya? itu lagi yang kira itu kayak jawaban doa juga sih. Hmm. Jadi itu cuma 2 hari aku bisa ngumpulin 2 lusinan lebih. Wow. Nah, Dua lusin artinya 24 piece. Nah, Wow ya. itu dulu itu udah Ci aku mau ini besok aku ambil, kebetulan dia di jembatan 5 juga, aku kan punya jembatan 2. Iya. Udah kenal jembatan 5 ini ya? Emang Orang ini Tanah Tanah Abang. sih. Iya, iya, orang-orang situ. Jembatan 5 Tanah Abang gitu ya. Oke oke. Terus Terus aku ambil barangnya, pas ambil barangnya aku sedih kenapa? karena nggak sesuai dengan yang, karena ekspektasiku itu karena aku kayak untuk baju tidur itu harus nyaman kan. Iya, iya, iya. Betul betul. Kita nggak peduli model. Kenapa baju tidur aku bilang karena pilih awalnya karena nggak banyak model. Yang penting harus nyaman bahannya kan. Pas datang motifnya bagus memang sesuai dengan gambar, cuman nggak bahannya itu bukan tipis. Kan baju tidur nggak apa-apa tipis toh. Iya. Karena Keras, dipakai di kamar keras ya. sama panas. Oh. Jadi, itu Artinya kayak nggak sesuai ya. Tapi dari sisi gambar mah sama aja. Sama sih, ya? sama. Oh, Aslinya gitu ya. aja. Terus gimana Bu? Terus kan aku kirim, kan itu pertama posting itu di beranda Facebook. Jadi yang beranda, beli oke, juga beranda. teman-teman, keluarga. Hmm. Jadi aku bilang, ini aku baru mulai, nanti tolong review jujur ya, aku bilang gitu. Pas kirim barang katanya, Atau iya ini, ketebalan atau apa ngomong aja gitu ya. katanya bahannya ini kurang bagus. Katanya. Oke. Terus saat itu aku mikir, itu saya SD beli lah dari gitu ya. dulu, dari dia itu cuma 2 kali. Kayak Oh. kapok ya? Iya, karena aku kira kayak sambutan pasar udah oke, terus kalau aku jual kualitas Wah. jelek Iya sih, ya iya, jahat benar-benar. sih gitu. Karena niatku itu aku harus resign. Oke. Jadi benar-benar harus dapatnya apa yang harus aku kerjakan. Gitu. Iya. Terus habis itu Percaya dirinya tinggi lah ini. Guru-guru ini. Iya iya iya. Ini saya lihat ya. Nah terus. habis itu aku mulai cari-cari, tetap aku cari-cari di YouTube, di Google. Usaha lah ya, pengen cari tahu ya. Kira-kira untuk belanja baju tidur yang bagus itu di mana? Oke. Kan banyak sih orang-orang kasih di Dari mulut Google. ke mulut lah ya, nanya-nanya ke orang-orang ya. Oke. Terus habis itu dia saranin ke Mangga 2, ke Tamrin, Masjid ya? terus ke Tanah Abang. Aku jalanin semua. Terus aku ambil ke Tanah Abang. Akhirnya aku keliling-keliling Tanah Abang waktu itu, ambil beberapa Langsung terjun ya. Aku Ini pegang. pada saat pandemi ini atau sebelumnya? No, kan Februari. Ini Februari ya, Februari oke, ya, ya, oke. Cerita Februari. Ceritanya Februari ya, oke, oke. Terus. Habis saat itu aku ke Tanah Abang kan.
cobalah aku pertama belanja itu ambil GoPay. GoPay 500.000 lah ya. Oke. Cuman 500.000. Tapi itu juga sih jadi keuntunganku dari pertama cuma jual gambar itu lumayan. Tuh. Ada dari 500.000 Ada itu. nambah dari Jadi situ itu ya. modalnya ya. Iya, Oke. jadi modalnya dari situ belanja, ambil dari situ ku videokan. Video langsung. Iya, karena Artinya live gitu ya, bukan video Belum, langsung. saat itu belum. aku suka jualan harus gambar real gitu loh. Bisa kan kita kalau Ya. foto bisa kita edit. Iya, lagi. iya, iya. Nah, aku videokan. Iya benar. Videokan. Soalnya Karena video langsung ya, dilihat ya. Karena kayak aku juga karena apa ya, baca chat orang terus nggak puas dengan yang kita jual itu, kecewa gitu. Kecewa. aku ya. juga kecewa Nyesek gitu, gitu. kan. Karena kita nggak mau ngecewain konsumen juga ya, gitu. Oke, Terus oke. aku videokan, terus aku tawar-tawarin, aku bikin ya upload lagi, terus aku ajak juga teman-teman dekat, Iya. Ya. mau nggak jualan baju, aku bilang gitu. Yang mereka yang di daerah-daerah itu loh kak, teman-temanku yang kan teman-teman kuliah dulu, ada yang di Oke. Kalimantan, Dulu ada yang kuliah di mana? Malang. Oh, di Malang. Wow, lumayan ya. Oke. Terus mereka juga jualan saat itu. Itu jalan pokoknya kayak semacam reseller gitulah. Jadi aku cuma belanjain, kirimin foto ke mereka, mereka jual-jualin. Itu jalan sampai Mei. Bulan. Oke. Artinya berarti ibu tetap keluar modal 500 lah ya. Nambah loh. Nambah 500. Jadi kayak 500. Ya, ngeluarin modal lah ya kan. Di awal. Dan dari penjualan ibu yang tadinya copy paste foto-foto itu juga ada 500 lah keuntungan Hmm. gitu ya. 1 juta berarti murni modal ibu hanya 500. Iya. Dari situ berkembang terus. Pas nanti aku cerita. Pasti ada. Panjang ya ceritanya. Panjang ya. Jadi oke. saya terus Karena aku benar-benar wow banget lah ya. Kalau Kayak- dipikir gitu ya. karena kan aku merasa kayak dulu itu memang orang tuaku punya toko kak, tapi aku Oh. nggak suka. Oh, orang tua sebelumnya punya toko. Iya, orang tuaku Oke. punya toko, cuman aku nggak suka bantu-bantu. Jadi aku merasa skillku nggak ada di situ gitu. Oh. Makanya begitu saat Tunggu, sambutan ibu asli mana? Malang. bor-bor Pasopura. Oh. Aku di Malang itu cuman kuliah. Aslinya dari Boro-Boro. Bor-bor, Boro-Boro itu di mana? Toba. Oh, Toba ya, di Borbor. Borbor, nama kampungnya Borbor. Iya kan pasar ibu ya. Pasuruan, oke. Namanya Oke. Bogor. Oke, Bu. Terus gimana, Bu? Terus sambil jalan, aku juga coba-coba selama masih ngantor itu ya, sambil ngantor sambil Oh saat jalan. itu masih kerja Oh, ya? saat itu Masih. punya Oh toko. belum resign ya? Kan gini, aku nggak akan resign sebelum, jadi aku hitung-hitung gajiku saat itu berapa. Pokoknya selama dari Februari sampai April itu aku hitung-hitung bisa nggak nih penghasilanku sama dengan gajiku. Tapi saat itu kakak gaji udah besar dong tinggal di apartemen. Kan bareng-bareng nggak juga sih. Oh ya bareng-bareng Maksudnya ya di, oke. di apartemen iya, nggak sendiri? Sama adik, Sama adik. teman. Oh, oke. Terus ya dibandingkan kantorku sebelumnya, ya cukup lah gajiku itu saat itu kan. Terus aku kira-kira hitung-hitung udah dapat nggak, atau seminimal minimalnya untuk semua kebutuhanku udah ada gitu. Iya, iya. Jadi aku hitung itu karena nggak berani, aku soalnya resign juga nggak boleh orang tua aku tahu kan. Oh, Nggak oke. pasti nggak akan setuju. Nggak akan setuju, oke. Artinya mau resign, mau keluar, kita nggak mau keluar tua. Iya. Oh, tapi akhirnya keluar tanpa informasi ke orang tua? Enggak juga ya? Tahu-tahu keluar gitu ya. Keluar aja. Hmm. Karena kalau aku keluar pasti mereka nggak tenang kan. Aku Nggak ada tenang, cicilan. iya, Oh iya. Ya, cicilannya banyak ya, iya. Yes. Itu rahasia ya. Termasuk salah satu rumah ini ya. Ini Oke. belum, dulu kan ini belum deal kan? Pas aku resign pas deal. Pas resign udah deal ya. Pokoknya April itu cicilan pertama sih waktu itu. Oke. Kalau ini berapa nih? Cicilan. Oke. Iya kan subsidi. Siapa yang mau Tapi beli rumah? ini, Subsidi. Flat enggak? Flat. Nah, Nah, sampai seumur hidup. Ini sepanjang sama selunas. Oke. Makanya ambil ini. Iya, iya. Oke, Bu. Jadi Setelah resign tadi langsung usaha. Ibu langsung ke sini ya, ke rumah ini. enggak. Jadi resign banyak ya tuh bangunnya. Banyak ya Jadi bangunnya. resign di bulan Mei gitu. Karena udah nggak sanggup. Selain itu, jadi selama persiapan juga kayak sering berantem sama bos kan.
Terus Nah itu dia tuh. Nah kan pasti ada problemnya apa nih? ada masalahnya, kan, lama-lama gitu. kan jadi Banyak karena masalah. hati udah nggak di situ, jadi Ada kayak lebih masalah. sensitif, lebih sensitif aja. Iya Karena- betul betul. karena hatiku Jadi juga bawaan udah batin bercabang. gitu ya. Udah bercabang. Oke, terus gimana Bu? Terus resign di bulan Mei. Terus aku mulai ya jual-jualan. Pas resign itu temanku bilang, adiknya temannya adik. Karena pun kalau cuma jualan di status atau cuma jalanin reseller ke teman-teman itu kurang jalan. Kalau mau yang lebih jalan itu live aja, ada kok Live, grupnya. oke. Sebelumnya aku nggak tahu tuh live. Nggak Dan tahu, mulai berarti live itu Facebook bulan itu berapa? ada. Mulai live-nya. Itu bulan Mei itu pas resign. Oh, langsung ya sampai sekarang. Dan itu aku nggak tahu sama sekali tuh grup ya. Terus adikku bilang kata si ini live aja Gun katanya gitu. Apaan tuh live? Bilang, Ini seru nih. terus terusin semua nih. dia bilang lihat aja dulu grupnya, pelajarin katanya. Nggak usah bilang gitu. Karena aku tipe orang nggak usah mikir, jalan aja dulu. Kalau Jalan. kelamaan mikir aku langsung nanti malas nggak jadi. Ya itu problemnya begitu Bu, karena orang begitu kelamaan mikir, aduh ini Iya. terlalu gini. Makanya sekarang saya ada saudara saya bilang begitu, kamu jalan aja dulu, jangan pikirin ini. Karena kalau kita kebanyakan mikir malah nggak jalan-jalan nantinya. Gitu. Musuhnya diri sendiri jadinya. Nah itu musuhnya diri sendiri. Karena kan yang paling repot itu musuhnya diri sendiri. Iya. Karena dia mau tapi dia sendiri yang istilahnya nggak mau maju gitu. Dia dibatasin aja sama dia sendiri. Oke, terus gimana Bu? Terus waktu tahu ada grup itu, terus aku bilang mana grupnya? Aku cari nggak nemu kan. Oh, penasaran banget Terus, ya. Bentar biar ku add kata temannya adikku kan. Oh berarti di Facebook itu kemarin kita juga ngobrol ada momen berarti itu masuk ke grup dulu ya? Iya. Bukannya di pribadi kita Nggak akan gitu nggak ya? akan ada yang lihat ya kalau itu ya. Oh Kalau gitu. Sekarang kan orang-orang sekitar kita doang. Iya. Oh, berarti kalau di grup itu ada Semua. puluhan orang. Ribuan ya. 453.000 kalau nggak salah. Oke, 433.000, Iya. 53.000. Enggak, pertanyaannya di dalam itu semua penjual atau pembeli juga kan? Penjual dan pembeli. Jadi kan Oh. di situ kan macam orang jualan, ada yang jual baju fashion, sepatu, bla bla. Jadi aku baju tidur bisa aja pembeliku penjual lain. Penjual lain. Kalau sesama penjual baju tidur gimana? Ya bisa. Ada. Bisa aja. Temanku juga ngikut aku jualan di situ. Oh, gitu. Tapi nggak bentrok gitu. Ya nggak apa-apa, Enggak, rezeki jadi milik rezeki kita. kan Bisa iya, ya? sendiri-sendiri ya, Oh, benar. rezeki. Tapi dia nggak mau ngusil lah ya. Hmm. Jangan beli ke dia, ke saya aja nggak begitu ya. Itu orang Sehat lah di situ ya. 4.500 kalau menurut saya ya, itu orang 4.500 di grup itu. Saya cuma ngeladenin 100 orang aja udah chaos. Oh. Jadi ngapain kita Tapi meladeninya melalui Facebook juga atau di WhatsApp? WhatsApp. Jadi WhatsApp ya? Jadi itu kan waktu itu aku bilang, "Etin Dede," bilang gitu. Itu baru banget minggu dikasih tahu, minggu pas mau gereja. Terus pulang karena itu tadi kan aku nggak mau mikir, Langsung gitu. langsung aja. Terus Iya. pulang gereja aku Karena bilang, status juga kita udah nggak mau kerja ya. "Iya, Iya. cicilan. Iya, udah di depan mata gitu ya. Terus aku Iya. terus saat itu Iya, yaudah iya, iya. Ren, Dede buruan aku bilang gitu kan. Kalau gue jangan langsung live, nanti malu belum tahu apa-apa katanya. Oh, iya. Nggak apa-apa, main aja aku bilang gitu. Aku benar belum pernah lihat orang lain. Iya. Terus aku Nggak malu ya nggak pasti Nggak tahu gitu kan maksudnya. nggak tahu apa-apa. Ya kalau aku sebenarnya kalau aku nonton dulu pasti aku malu deh. Karena kan belum merasa nggak tahu nih gitu ya. Karena Iya kan aku nggak pasti kalau saat itu aku tahu live itu kayak gimana, kayaknya nggak akan aku jalanin sih itu. Oke. Jadi- Terus akhirnya gimana? Begitu aja. Awalnya gimana tuh pas live-nya? Pas orang nanya ukuran gimana itu tuh? aku paham. Nggak paham. Cuma aja. Terus aku udah langsung live. Aku belum atur apa-apa kak. Pokoknya udah gitu aja gitu. Terus aku live. Terus orang langsung Ada yang view gitu. Langsung komennya udah, "Hai baru pasar ibu," kan situ mak-mak kan. Iya, orang Batak juga ya. Nah, maaf ya naik guys, kenarsisanku meningkat ya Bang. Cantik banget baru pasar ibu ini. Aku langsung gitu. Kok gimana orangnya? Kalau aku ingat, aku kenapa aku dulu kayak gini? Iya. Salah ya? Terus aku terus kamu jual apa katanya?
Oh iya, aku mau jual baju, saat itu aku nggak jual. Oh, saat live itu aku udah campur-campur, aku coba ke fashion juga. Tapi artinya di situ enggak Martarom enggak ya? Enggak. Kamu berada di sponsor di mana? Enggak. Biasanya kan kalau sesama Batak kan begitu. Enggak lah, nggak usah diladenin yang kayak gitu. Sesama pasar ibu pula kan. Kamu nomor berapa malah begitu kan? Kan Enggak ya? jadi di sana itu menurutku ya, kayak itu kayak mall gitu loh Kak. Iya, aku udah lihat sih. Jadi kayak mall. Ya Mall orang online. orang live di situ semua orang udah tahu dia orang mau jualan. Ya nggak usah cerita-cerita. Cerita lagi ya. Mau jualan apa lo ini? Iya, Gitu. tinggal- Produkmu apa sih gitu kan? Terus aku bilang kan, Dek, jembrengin ada apa katanya gitu. Hah, jembrengin itu Bukain. Apa itu? jembrengin aja aku nggak tahu apa. Terus ngomong, apa jembreng? Jembrengin apa? Aku bilang gitu kan. Terus aku, jembrengin apa no? Adikku. Ya mana aku tahu katanya gitu kan. Terus kebetulan ada nantulangku yang di grup itu, nantulang kandung. Maksudnya dibukain pun, tunjukin katanya gitu. Produknya apa gitu ya? Terus aku bilang, Iya. aku bilang, oh aku ada baju ini. Terus katanya, LD-nya berapa? Oh iya. Bingung juga lagi. LG itu apa gitu? LD apa? Terus LD apa Kak? Lingkar dadanya untuk ukuran berapa? Oh, ukurnya di mana? Aku bilang, Di meteran ini. Gak ada Bener-bener ya. Ikhlas ya. Emang kalau diingat bodoh juga sih. Tapi Itulah ya, dulu ya. perjalanan. Karena rasa ingin mencobanya tinggi, akhirnya tanpa persiapan gitu. Tapi nggak salah lah itu. Tapi aku mau nanya, kalau bisa diukur itu 50 berarti kali 2 aja ya? Iya, kan lingkar. Iya, iya. Tinggal Oke, dikalikan oke. dua. Ya udah aku cari penggaris, udah ukur gitu. Saat itu aku live paling 10 menit 15 menit. 15 menit. Ada Dan- respon baik? Baik. Baik. oke. Langsung ada yang beli? Nah itu cuman satu, tapi menurutku lagi itu sinyal. Sinyal. Berpuas Oke. banget ya. Karena ada respon yang baik dari itu ya. Terus laku satu, dan kakak itu aduh aku lupa namanya. Kakak itu baik banget ngajarin aku banyak. Dia pembeli di grup itu, kayaknya udah sering belanja. Kamu baru pertama live ya katanya gitu. Iya Kak, aku bilang gitu. Katanya jadi di jembrengin itu gini, dia malah ngajarin. Jadi lain kali bagusnya kamu harus sediakan atau kalau mau cepat kamu udah tahu semua yang mau kujual ini ukurannya apa, bagusnya Oke. untuk Ya akhirnya kan dari situ kan kita udah tahu nih persiapan apa yang Iya. kita bikin. Oke, setelah itu Bu, apa yang Ibu lakukan nih? Setelah udah promo-promo melalui apa Facebook tadi, Live. live tadi kan, akhirnya respon yang bagus itu kan ada nih. Nah, terus Ibu ada stok barang nggak di sini atau tetap jualan hanya di situ aja? Waktu itu kan aku udah nge-stop terus. Oh, udah stok juga di rumah udah ada juga ya? Kalau dulu aku masih ngekos. Oh, ngekos dulu jadi- masih ngekos. Jadi Oke. dari dulu itu yang dari kontrakan apartemen pindah ke kos. Ngekos, tahapannya gitu dulu ya, nggak Pindah langsung ke kos. sini ya? Enggak, kesini aku nggak berani pindah. Walaupun udah ACC waktu itu. Udah kemarin dulu itu Masih karena memikir kali ya. mikir ini jauh banget. Hmm. Aku nggak ada teman di sini dan saat ini belum ada yang manfaatin perumahan ini. Oh iya ya, saya juga sebenarnya baru tahu nih perumahan. Ternyata di sini banyak perumahan ternyata. Ini bisa kita lihat nih rumah Burugun ini Iya. rumah subsidi yang lumayan bagus ya. Kita lihat bisa Cuma di Indo bisa. dilihat ini Nggak bagus. rumah Burugun. Nah, Burugun yang hasil modifikasinya yang lumayan bagus kalau kita lihat nih. Burugun ini apa namanya? Masih muda, umurnya berapa Bu? Saya 27 tahun. 27 tahun. Nah, 27 tahun tapi usahanya sudah lumayan maju Bu ya. Bu, kondisi sekarang kan corona. Bagaimana Bu? Apakah ada perubahan dari permintaan yang biasa Ibu menjual berapa lah? Berkurang nggak sih Bu? Jadi pas corona ini kan sebulan aku nggak jualan. Oh, sebulan nggak jualan? Sebulan ya? Bulan kemarin ya? Itu aku ada paket 1212 itu cuman karena stok lama aja. Stok lama. Ada yang nanyain itu juga Tapi- buat live nggak ngapa-ngapain, nggak promo juga. Nggak promo juga. Memang efeknya banyak yang dia besar ya. Nggak, sebenarnya kemarin itu kenapa saya nggak jualan karena nggak ada tempat buat beli. Oh, Kan artinya tanah abang Langganan tutup. semua tutup ya. Tapi mereka nggak inisiatif jualan di rumah juga. Mereka Iya, langganan langganan dulu. itu. Nah itu mereka itu masih optimis cuman kayak penutupan toko itu dulu cuman seminggu. Kan ternyata coba
coba PSBB itu ya. belum PSBB waktu itu Belum, masih ya? ngetes tutup sampai tanggal segini. Ternyata nggak berakhir-berakhir. Terus aku tanyain terus, Ci boleh belanja nggak? Nanti aja tunggu toko buka. Terus udah Padahal dipikir-pikir kan bisa. Kalau Tempat dipikir-pikir. emang tutup. makanya. Dari rumah kan bisa kan. Gitu loh. Tapi Jadi akhirnya yang sekarang mau- dari rumah. Ya mau nggak mau, jadi kan udah sebulan aku WA-in terus, saya dong Ci aku mau belanja, nggak waktu itu kayak "Ih, udah nggak ngapa-ngapain, Iya. tabungan juga Karena saya lama-lama berpikir habis ya. juga lah. Karena saya berpikir kita online aja bisa jualan. Lama-lama ngapain buka toko? Kita di rumah juga bisa jualan. Tinggal online aja kan video. Kita begitu kan. Tapi memang ada juga yang memang masih mengandalkan toko ya. Seperti ke Tanah Abang itu ya. Iya kan banyak kan yang masih mengandalkan toko itu kayak males katanya online itu mereka kan banyak kan sih yang udah tua gitu malah loh. kebalikannya. Oh, yang tua-tua ya. Jadi ya. kayak Tapi buat masih yang ada aja lah ya. Ya, jadi ya. kan dilanjutin anak-anaknya itu mau akhirnya Karena mau kan nih. sewa kiosnya juga pasti ada dong gitu kan. Kalau zaman yang canggih ini kan kita bisa langsung seperti itu tadi lakukan. Oke Bu, dari itu peningkatannya bagaimana nih Bu? Omset yang tertinggi selama Ah. setahun ini. Per Omset- bulan artinya per bulan kita katakanlah sebelum corona ya. Yang tertinggi pernah nih. yang tertinggi Sekitar berapaan estimasi? malah malah menurut saya yang paling tertinggi sekarang Serius? Pas Sekarang corona. Iya. Serius? Kenapa bisa begitu? sebenarnya lebih kayak aku juga lebih semangat sih Hmm. setelah sekarang. Mhm. Karena menurutku kenapa selama corona malah laku karena ibu-ibu udah nggak ada kerjaan. Jadi kayak cuma main handphone doang. Kalau dulu kan masih Mana-mana ke mall gitu ya. Oh, jadi Terus- lebih dominan di rumah ya. Karena menurutku karena mereka gitu. Jadi terus apalagi sekarang mau lebaran mereka bilang bisa loh. Itu yang kemarin yang ke Manado dia baru kemarin belanja itu 2 lusin untuk dia pakai doang. Begitu nyampe aku suka Kak, aku mau lagi ambil lagi 2 lusin lagi. Tapi Oh. pernah Dia nggak? pakai. Pernah nggak ada yang ngomong nggak? Aduh Kak, ternyata tipis ya aslinya. Ada, Pasti ada aja ya. Pasti Iya, ada. Jadi nggak iya, sesuai iya, dengan iya. ini ya. Pastilah, up Sedikit and down-nya kecewa kan lah ya. banyak. Iya. Terus Jangan heran juga kalau kita pemula banyak juga yang seperti itu. Iya. Jangan harapkan yang selalu yang kita Iya, temuin iya, itu yang bagus-bagus. Pasti ada juga komplainan Bu ya. komplainan, makian. Makian. Nah, Itu Tipu mah udah juga iya. ada. Tipu juga ada. Tipu dari mana tipu? Karena begini, kalau kita usaha di jasa itu pasti itu udah makan Kalau sehari-hari. itu mah udah nggak heran. Ya, makan sehari-hari. Belajar dia paling Intinya kan penting. kita mau memperbaiki atau kita bisa tetap Ya. tetap berdiri kan gitu ya Bu ya. Jadi menurutku aku tuh pernah dikirim Yang tipu ini aku penasaran nih. tipunya itu edit bukti transfer. Oh. Jadi penyakitnya kalau online itu penjual bisa menipu, yang pembeli juga bisa menipu. Wah, gitu. Berarti kalau dia ngirim Oh, harus kita tunggu, ini ya tunggu. cek ya Tunggu mutasi. dulu. Iya, harus. Tadi kata Ibu edit bukti Transfer. transfer. Angkanya katakanlah dulu 500.000, dia edit dia jadi 400.000. No. Bukan, seakan-akan dia udah transfer padahal enggak. Jadi Hanya edit aja. Terus nggak tahu secanggih apa ya ibu-ibu itu. Padahal ibu-ibu kan pelanggan gitu. gini Bu, bisa aja dia punya kenalan kan orang yang Iya. bikin gitu kan. Atau anaknya. Terus bagaimana Bu? Maksudnya Tahunya tipu gimana? tipu bukti pembayaran bagaimana maksudnya Bu? Itu dulu malah. Dulu. Saat Oh bukan sering ya, nggak sering ya? Lah, cuman Iya. cuman 3 kali sih. 3 kali. Oh ya, oke oke ya. Mungkin baru sekali. Oke oke. Itu lebih sedihnya saat itu aku masih penjualan masih Sedikit lah ya, belum ini ya. cuman bisa ya Belum lunas stabil lah ya. biaya hidup aja dong saat itu. Iya ya. Terus seneng nih, oh dia belanja banyak. Terus Kak sudah transfer katanya. Jadi sih sebenarnya bisa kita lihat ciri-cirinya. Terus oke, aku bilang. Terus sudah transfer, aku tuh cuman salahnya waktu itu cuman lihat nominalnya. Ah. Tapi nanti jadi tips buat ini ya. Tapi kan gini Bu, apa namanya? Buat penipu kalau kasih tahu. Enggak apa-apa. Ini kan kita buat masukan juga buat penonton Goris TV supaya apa namanya? Buat wanti-wanti juga ya. Tidak seperti itu lagi, mungkin mereka bisa ngadapin juga nantinya Bu. Begitu. Terus maksud saya begini Bu,
pada saat dia ngirim bukti transfer, ibu nggak lihat langsung kan Mutasi. kita mutasi kan ada. Oh iya masuk gitu kan. Sekarang kan juga harus canggih juga nih. Iya. Ya artinya dia bilang dari transfer, tahu belum masuk. Berarti ibu waktu itu begitu dia kirim bukti, oh udah langsung kirim begitu ya, tanpa mengecek ulang bukti kebenaran itu. Jadi waktu itu dia transfernya ke, aku kan kasih beberapa rekening. Nah, Oh. nggak semua rekening. Kayaknya buru pun bayar rekening nih. Kan Biasa dia sih dia online itu ya. karena harus ngikutin Iya, maunya BRI, mereka toh. BCA. Oh, iya, Dari betul. BCA biasanya yang nah. Ya, ya, kita juga Ya. ekspedisi begitu ya. Pak, minta rekening ini dong, contoh BRI. Kita kan hanya punya BCA gitu kan. Oke, terus gimana Bu? Terus waktu itu dia kirim ke rekeningku yang nggak ada internet banking atau SMS banking gitu. Oh, iya, Terus iya. dia salah satu aja ceritanya. Iya. Jadi dia orang timur sana. Hmm. Dia udah fix, udah selesai semua totalan. Dia bilang, aku transfer besok pagi ya, soalnya suamiku masih kerja katanya Oke. gitu. Soalnya NBG-nya di dia. Oke, aku bilang gitu. Nah tiba-tiba jam 12 malam dia kirim bukti transfer. Hmm. Terus Kak, udah aku transfer katanya. Aku kan cuma lihat Berapa nominalnya pada saat saat itu? itu 300-an. 300.000, oke. Saat itu kan aku penghasilannya masih Masih sedikit. belum stabil lah Bu ya. Lakunya Oke. paling cuma beberapa pack doang. Ya, oke. Terus aku oke gitu bilang. Besok pagi aku proses, terima kasih Kak bilang gitu, masih balas. Terus besok paginya masa jam 7 pagi udah minta resi. Dia kejar terus, Kak resinya mana, resinya mana, resinya mana. Pengen ini dikirim gitu. Iya, kan. aku Aman nih, bilang, aman gitu. Aku bilang ekspedisinya aja belum buka kakak, aku bilang gitu. Tapi memang aku selalu kok cek mutasi. Cuman saat itu Artinya dari situ pun agak curiga ya. iya curiga. Karena dari malam ditransfer jam 7 pagi minta. Iya, Ekspedisi mana yang buka? makanya. Emang ekspedisi juga online? Iya. Habis itu aku langsung tag tetap punya dia karena dia udah desak terus ya Oh, dari situ nggak curiga Ibu? curiga aku Curiga. tapi Kok tetap didesak-desak terus ya? tetap kupek sekalian jalan ke mana tuh ekspedisi aku cek mutasi. Iya. Emang karena begitu Bu, kita Nggak juga masuk. mengalami Oh, tapi nggak sempat dikirim kan? Enggak. kita juga mengalami hal yang sama. Kadang orang yang mendesak itu kadang barangnya nggak memenuhi syarat. Contoh, kita punya pengalaman, Pak, mana barangnya kok belum dikirim? Didesak terus. Kita menanyakan barangnya itu aman bisa kirim dan biasa kirim. Ternyata kompresor yang memang benar itu barang nggak bisa dikirim, di-reject lah dari bandara. Memang orangnya desak-desak. Nah, memang itu udah tanda-tanya. Memang ada yang positif, ada juga yang negatif. Kebanyakan negatif. Artinya dia desak memang karena barang ini memang nggak bisa lolos begitu. Iya, biasanya gitu. Iya. Terus gimana Bu? Ya udah saat itu ya itulah sedih-sedihnya itu. Saat itu kayak sedih banget Tuhan, udah dia cuma beli ku hari ini cuma nih orang gitu. Lolos deh itu ya. Saat itu Terkirim ya? enggak dong, karena Nggak aku sempat dikirim. karena aku udah curiga, udah feeling. Oh, nggak sempat Feeling dikirim? pun- Nggak sempat. Iya, berarti artinya Ibu sempat ngecek. Iya, jadi sekalian jalan ke ekspedisi aku ke ATM sekalian. Nah, terus Terus aku bilang ketahuannya di mana Bu? Nggak ada nggak ada masuk. masuk, kan Oh. bisa print mutasi itu. Oke. Punya ya. Nggak, akhirnya dia malu nggak begitu ketahuan? Enggak, sayangnya tuh dia nggak mau guys. Nggak malu? Percaya diri dia transfer ya. Dia bilang kan, Kak, aku bilang, coba deh cek mutasi, aku bilang gitu. Sabar aku. Coba deh cek mutasi, soalnya di saya nggak masuk, aku bilang gitu. Masa sih katanya gitu. Ya udah, kalau ini aku print, aku fotoin ya, aku bilang kakak juga print aja. Siapa tahu kan kadang BRI gitu Iya. ya, maaf sebut merek. Jadi dari dia udah kepotong ke kita Iya. belum Iya, masuk. iya pernah sih. Ada aja kejadian seperti Nah, itu. jadi ya. aku nggak mau maki dulu. Hmm. Terus katanya dia, Sebenarnya hati pengen mati ya. pengen banget. Iya, iya. Terus aku cek dulu, aku bilang, Hmm. oh iya kak, gitu. Cuman gitu doang ya. Dia Oh. selalu hilang. santuy dia ngomongnya. Terus itu ngilang, tapi Habis itu ngilang. Dalam hati sial, gagal. Sih. Putus di situ, komunikasi nggak ada lagi. iya. Aku Oh. soalnya nggak mau mempermasalahkan sih, karena kan kita jualan online ada rekam jejak. Jadi aku mau mati bisa dia menjelek-jelekkan atau jadi bukti kan. Ya udahlah, tahu barang juga masih ada aku. Gimana? Koreksi rekam jejak maksudnya bagaimana? Maksudnya? Saya kurang ini. Kan kalau kita jual online segala chat itu ada ya toh. Oh, Ada Jadi yang dia sempat Ada bukti. gitu. Nah, Oke. kalau misalnya aku maki-maki atau gimana,
ibu posting merangkak dia. aku sendiri. Jadi aku menjaga Ya. itu. Iya sih. Penting sih begitu. Jadi gini, ada kadang kadang konsumen itu marah-marah, kita juga kadang mau terpancing. Nah itu kita mending kita nggak layanin yang begitu ya Bu ya. Karena nanti seperti Bu bilang jadi bumerang buat kita. Tiap posting nanti kita jelek. Ya betul. Terus begini Bu, tadi Ibu bilang kan penipuan. Tadi menurut saya nggak ditipu-tipu, tapi dia masih coba menipu Ibu. Tapi kan nggak lolos. Nggak lolos. Nah, artinya Ibu nggak tertipu itu namanya. Hampir. Hampir. Tertipu. Kecuali Ibu Harapan. udah kirim, itu Iya. tertipu. Itu aku karena cek mutasi sebenarnya di grup itu hampir tiap hari itu ada komplainan. Artinya masih ada. Tapi yang- pernah nggak? Pernah sampai ketipu? Aku Pernah nggak sampai ketipu ya benar? saat itu aku belum yang sampai barang ke dia. Ada kan orang penipuan selanjutnya itu barang udah berangkat, Terus? nilaian dulu itu. Oh, pakai lempar sekali ya hal gitu. Jadi enaknya Iya. jualan online asal kita langsung ngeh, kan kita bisa telepon ekspedisi. Iya. Jangan Telepon- dikirim. telepon saya, telepon Enggak, dulu saat deh. itu mungkin Saat itu belum aku tak. masih di Jakarta. Oh di Jakarta, Tahu. oke, belum di kita ya. Nah, Karena Bu Rugun ini adalah salah satu konsumen kita, konsumen setia lain parcel gitu ya Bu ya. Oke, terus gimana Bu? terus saat itu aku langsung telepon si bukan ininya lagi, bukan agent. Bukan saya ya, bukan ya. Oke. Langsung ke pusat karena barangnya udah dibawa kan. Oke. Terus aku telepon, jangan dikirim, kembalikan aja. Oh, oke. Nanti uang baliknya aku bayar. Oh, jadi belum sempat ini ya kirim Cuman ya. aku rugi ongkir aja. Ongkir ya. Daripada iya. Daripada Kecil, barangnya oh. nyampe ke dia. Ya artinya belum Ibu berarti belum mengalami yang tertipu betulan ya. Enggak. Artinya masih diingatkan lah ya. Makanya kita penting juga jadi Hati-hati. bijak ya, hati-hati. Oke Bu, tadi dari itu malah Ibu sampaikan pada saat corona ini malah lebih meningkat ya Iya. penjualan. Kira-kira Boleh tahu berapa itu Bu? estimasi aja lah. Bukan rata-rata lah, Terlalu ya berapa? Sekitarnya ya. Mm-mm. Sebulan apa per hari nih? Per bulan lah ya, per bulan lah ya. Per hari aja biar Hasil hasil. aja. Per hari, oke. Sebenarnya kalau aku sekali live itu keuntungannya itu 1 sampai 2. Dua apa nih? Wow, 1 sampai 2 juta sekali live. Tapi itu yang terjual berapa piece? Ini banyak berapa ya? 100 Tunggu, sampai 100. tunggu. Oh my god. Bu, Wih. Ibu sekali live, setiap hari live. Nah itu Kalau nggak gini, kalau sekali live aja pendapatannya bisa 1 sampai 2 juta, mending tiap hari live. Kalau Ya, bisa Setiap hari, satu hari berapa satu hari kali? berapa kali live gitu kan begitu. nah aku kan kerja sendiri, pengenku gitu. Iya. Aku kerja sendiri kan Oh. ada setelah live kita harus rekap, kita harus packing. Iya sih, kita harus waktunya habis ke situ Nah, itu ya. yang Artinya semua tugas ibu yang pegang. ya karena aku Nggak ada ngadepin. rencana mau ngajak anggota. Nah itu jadi kan karena aku live misalnya 4 jam 6 jam 4 jam? Serius 4 jam? Sekali live 4 jam. Setengah harian? karena di Sambil grup makan dong. enggak makan dulu Oh, makan dulu. Oh, makan dulu baru live. Oke. Kira sambil makan gitu ya. Oke. jadi di grup itu Hmm. dibatasin paling lama sekali live sekali session itu cuma 4 jam. Oke, siapa yang batasin? Dari Facebooknya? dari Facebook. Oh, dari Facebook. Oke. Terus 4 jam sehari? 4 jam sekali session jadi Oh, maksimalnya kalau aku mau cuma setengah jam Oke. juga Bu, oke. Tapi dalam 1 bulan, ibu berapa kali live? nggak tahu. Enggak sih, seminggu aja kita bilang. Oh, Sekali 2 hari kah mungkin? Seminggu ya? Berapa kali live? nggak seminggu. Jadi biasanya aku selesaikan rekap itu paling cepat sehari, paling lama 2 hari. Ini aku kemarin live hari Minggu. Bisa. Selangnya berapa hari Senin deh apa gitu? live? Misalnya Oh, nih, Senin aku live. ini hari Rabu ya? Rabu. Jadi aku Rabu ini belum live. Belum Besok aku live-nya live. kapan live? Besok. Besok. Karena Berarti kalau sehari 2 hari enggak, enggak kalau live gitu. tunggu, kalau Kamis ibu live, terus live-nya lagi kapan? 2 hari lagi. Ya selesainya. Setelah- oh iya. Selesai rekap semua Kan, ya? Kok lama banget ya rekapnya sampai 2 hari? Iya, ini itu rekapan itu capek. karena pembeli itu gini, Iya, Capek iya. sih. gini lagi. Iya bu, kalau ada kerjaan nggak capek orang juga mau bu. Bisa. Iya. Dan kalau live kan aku bisa live cuman kadang mereka cuman fix gitu.
fix satu, tinggalkan nomor WA. Udah mereka tinggal habis itu. Aku mau nambah lagi sebenarnya. Jadi dia cuma ninggalin nomor WA doang di situ. Habis itu dia minta, nah nanggapin satu orang aja aku bisa berapa jam. Terus kakak ngeliat itu, misalnya setiap 5 menit dia buat catat kah, berhenti dulu baru nanti ngomong-ngomong, terus 5 menit catat lagi yang mereka ini gitu atau gimana? Atau setelah selesai? Jadi karena nanti Sistemnya. berlihat. Oke. Terus Oke. jadi sistemnya di live itu siapa tahu ada kan yang mau jadi nona online kayak aku. Jadi kayak aku mulai nih sambil nunggu penonton ya Berapi-rapi lah apa gitu. berapi-rapi atau curhat lah gitu kan. Terus habis itu aku mulai jembrengin, misalnya aku mau motif biasanya mau motif ini dulu. Nah satu motif itu Tunggu saya potong. Artinya ibu live udah sediain baju juga ya? iya dong. Kan di sini tempatnya live-nya. begini. Iya di sini di depan. Pernah nggak ibu live tanpa ada begini? Artinya tempat-tempat ini ya, itu yang saya tanya. Dulu Pernah pertama dulu. awal-awal dong, Iya. cuman Dinding. Dinding ditempel-tempel gitu ya. Pemula lah itu bu ya. Sekarang Iya. udah ada tempat Keranjang, begini ya, keranjang. keranjangnya. Oke. Terus aku jembrengin, aku kasih tahu ukurannya, terus aku kasih tahu clue. Lu, Iya. Ya, lu contoh. contoh nih, aku Motifnya jembrengin setelan celana pendek hot pants, misalnya motifnya kelinci. Aku Hmm. bilang clue-nya fix kelinci, mau ukuran apa, M, L, XL, XL. Oke. Aku udah di awal aku udah kasih tahu ukurannya. Udah kasih tahu ya. Alatnya. Oke. Terus gini Bu Rugun, tadi Bu Rugun bilang kan sekali live 1 sampai 2 juta. Kalau rata-rata itu sebulan ibu pernah hitung nggak berapa dapatnya? 15. 15 juta. Oh my God. Wah. Enggak, tapi kan itu 2 juta. 15 juta Untungnya guys. aja atau emang harganya kan bisa ini harganya 50 kakak nanti misalnya 20 jadi yang 70 itu yang masuk ke rekening. Enggak dong. Jadi biasanya sekali live itu omsetnya itu 5-6 juta. Apanya nih? Omset Omset, sama penghasilan beda. Iya makanya aku itu Makanya tadi kan kalau Bu Rugun, nah kok bisa 100 juta sama 2 juta itu bersih ya Bu ya. bersih dong. Nah, omset beda lagi di atas itu pasti kan Makanya, Bu ya. omset. Karena keuntungan biasanya kita ambil 30-50%. No. Kadang tergantung model, ada juga yang 100%. Oh ya. Itu. Pokoknya Baik, minimal. Tapi Kalau kalau kita misalnya kemarin- misalnya yang 70 kakak berani ngasih 140. Nah itu tergantung. Kalau udah tinggi harganya dong. Biasanya yang murah, pemilik yang apa? Gak apa-apa lah, kasih tahu. Jadi Iya, misalnya betul. nih, yang paling gampang itu yang jual malah yang modalnya sedikit, karena masih layak buat beli. Nah, Gimana Bu? Mas- Berarti? Coba ulang. Jadi kalau misalnya modalnya cuma 30, aku jual 60 layak. Nah, Karena kayak baju tidur dengan itu harga karena apa? 60, kualitas dan harga modalnya. Pasti dong, ya. Iya. Tapi emang harga murah kualitas ada yang bagus. Ada. Kalau yang impor enaknya gitu. Jarang tapi Bu ya. Tapi bagus. soalnya impor ini emang dia kayak gini nih warnanya soft tuh modelnya unik ya kan. Itu kelebihan impor. Enaknya jual import itu karena nggak pasaran sih. Apa tadi terbatas. impor? Impor. Impor. Ini Impor. Ini dari- barang-barang berarti di luar dari Cina ke sini. Bisa. Masih bisa dari Cina ke sini masuk barang. Masih ya. Itu kayaknya baru buka lagi deh. Soalnya dulu yang makanya corona aku juga susah Berarti cari barang. hati-hati berarti baru gitu kan. Kan Dari- virusnya 4 jam doang sekarang. Ini dari Cina 2 bulan. Gua belum perjalanan. Iya. Naik laut ya, Iya. kapal laut ya. Kan dari Cina. Memang gitu kok. Kalau dari Eropa biasanya 3-4 Oke. Oke Bu, luar biasa ini. Oke Bu Rugun, suka dukanya itu apa Bu? Suka dukanya, sukanya dulu ya. Sukanya tadi udah diceritain lah Iya, kurang lebih tadi sukanya ya. kan. Duka dukanya lah ini. Dukanya banyak lah. Oke, apa Bu salah satunya Bu? Salah satunya kalau target itu nggak tercapai. Oh itu ada target. Target dari diri sendiri. Oh, wajib kita bikin Bu ya. Yes. Harus gitu Tipsnya, ya. kalau kita kerja sama diri sendiri ya harus target diri sendiri. Karena gini, aku punya tanggungan, memang tanggungan diri sendiri kan, belum ada anak, belum ada apa. Cuman kayak kalau sampai semua kebutuhan nggak terpenuhi, orang tua aku di kampung saat itu belum tahu itu, bakalan tahu terus bakalan beban sama orang itu kan. Terus dengan segala, jadi saat itu aku hitunglah segala pengeluaranku, kebutuhanku. Saat itu aku belum ada pikir karena
waktu ngantor bisa nabung, tapi pas pertama usaha aku nggak ada mikirin buat nabung. Karena bapakku ngomong, bapakku bilang 1 tahun pertama buka usaha cuman bisa untuk memenuhi kebutuhanmu, berarti kamu udah sukses besar. Gak usah mikirin buat keuntungan Jadi dulu. ini ya, Buat pesan nabung. dari orang tua ya. Jadi kalau usaha 1 tahun pertama tertutup untuk biaya hidup, maksudnya begitu ya, sudah untung maksudnya gitu Sudah ya. sukses. Sudah sukses, namanya sudah sukses. 2 tahun berikutnya 2 tahun berikutnya harus modal sudah nambah. harus modal sudah nambah. Jadi ada perkembangan Oke. Artinya usahanya meningkat. Nah, Modal nambah otomatis sudah untung itu berarti, Iya. kan, gitu. Jadi kan Oke. tips, kalau orang tua aku bilang kalau tips yang buka usaha itu jangan dikit-dikit langsung uangnya simpan-simpan dulu, padahal ya Banyak yang mau diperbaikin gitu ya. stok kita belum nambah, jaringan kita belum nambah, atau misalnya belum punya karyawan, ya kan? Oke. Orang tua di kampung usaha, Iya. usaha apa gitu? Kalau toko, Toko lah ya. Oke, berarti memang background dari orang tua pun udah ada juga usahanya ya. iya. Oke. Terus Bu, Terus susahnya itu karena target itu saya kan. tadi ya, saya tertarik dengan Bu Bubun ini, dia punya target untuk diri sendiri. Begitu biasa target itu kan dibikin oleh perusahaan, untuk katakanlah untuk agensi apa, bagaimana itu harus ada target. Kalau nggak ada yang tercapai dia nggak dapat apa-apa. Jadi karena kita usaha sendiri harus punya target diri sendiri. Jadi apa nih sasarannya kan gitu? Kayak aku bundaran sasaran itu sasarannya ini harus bisa kita capai. Begitu ya Bu ya. Oke, terus bagaimana Bu? Nah itu waktu itu ya targetku saat itu karena itu masih awal masih awal resign. Jadi yang Masih kupikirkan resign. cuma cicilanku, kosanku dan Hitung makanku. lah semuanya ya berapa Aku habisnya ya. totalin cicilanku segini, uang kosanku segini, biaya hidupku segini. Dan aku saat itu mikir aku setelah resign nggak boleh tempat tinggalku malah lebih jelek, gaya hidupku lebih menurun. Karena kalau menurun berarti aku gagal. Iya. Jadi harus Ternyata gaya hidup Bubun meningkat, rambutnya yang dipirangin ya. oh, bukan itu. ya. Bukan itu maksudnya misalnya Tapi dulu rambut ibu begini nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Nah, udah gini dari kuliah jangan seneng ngewarnain. Warnain ya. Iya. Oke. Jadi- Speak aja Bu ya. Yes. Oke. Jadi maksudnya gaya hidup bukan yang gaya hidupnya gimana guys, cuman kayak misalnya yang tadinya makan 3 hari jadi maksudnya makan 3 kali jadi 2 kali, atau biasanya masih nongkrong sekali seminggu jadi nggak nongkrong, ya maksudnya gitu. Maksudnya ya jangan oke. sampai ngirit Pola sampai hidup kita- lah ya, lebih gila pola hidup. jadi ya harus tetap normal hidupnya. Jadi aku hitung-hitung, jadi aku kasih tahu aja ya kan, targetku saat itu minimal seminimal-minimalnya aku harus dapat 300.000 sehari. Sehari. Itu pendapatan maksimum apa? Iya. Paling sedikit, paling sedikit Ya, harus gitu. saya juga pernah bilang ke Bu ya, kita harus dapat per hari berapa, memang harus begitu. Harus gitu. Karena kalau kita belum tentu besok juga ini kan gitu ya, minimal itu memang harus gitu. Dan itu minimal itu harus ditingkat. Misalnya kalau Minimal, aku hitung-hitung biaya, kalau hitung-hitung misalnya totalnya kebutuhanku itu 250 per hari, berarti aku naikin 300 targetnya. Terus aku Otomatis naikin. minimal ada lebih dikit lah ya. Kan kita harus Karena punya dana resepnya juga darurat. gitu. Iya. Kenapa? Biaya darurat. Darurat. Oke, setuju saya itu. Karena dalam hidup ini kita nggak tahu ya Bu ya. Terus gimana Bu? Ya udah, dia dukanya itu kalau saya belum dapat target itu, karena dulu awal-awal live itu bisa loh saya live udah capek banget ya, apalagi dulu di kos Iya. sempit. Iya. Terus gini Bu, ini kan Ibu kan udah ketahuan nih berapa rata-ratanya, kan Ibu udah tahu nih penghasilannya. Nggak ada rencana mau rekrut karyawan supaya memudahkan masa Ibu masih untuk merasa bagi-bagi mampu? tugas gitu loh. Enggak. Kalau mampu nggak mungkin. Nggak Dari mungkin sih, ceritanya kalau mau nggak berkembang mungkin. sih nggak mungkin. Karena kita pikir aja 1 kali live aja bisa dapat segitu. Ibu ini kan karena kondisinya rekap lagi, yang megang ibu ini sendiri, jadi memakan waktu, tenaga pastinya lagi. Nah ibu pasti harus ada karyawan yang bantu supaya nanti bisa lebih ini kan. Sebenarnya udah ada, cuman belum bisa datang aja. Belum bisa datang, harus dari kampung ya. Iya, aku ngambilnya dari kampung. Oh gitu ya. Karena Lebih dipercaya. lebih dipercaya, Hmm. terus ya itu lah.
Ya memang sih rata-rata Lebih bekerja segitu. keras. Bekerja keras kayak kamera kita ini orang Maluku juga ini. Iya. Bengkulu apa Maluku ya? Bengkulu. Bengkulu. Dia orangnya bekerja keras juga. Rata-rata begitu. Oke Bu Rugun. Apa nih tips buat penonton Gorus TV yang mungkin banyak yang pemula atau yang baru memulai usahanya dengan jualan di sosial media? Monggo Bu disampaikan Bu. Ini tips dari sesama pemula sih ya. Oke, sesama pemula. Iya kan, belum ada apa-apanya. Tiap hari aku belajar. Tapi Iyalah, namanya manusia kita semua tiap hari belajar ya. karena tiap hari juga ketemu sih rintangan-rintangannya, tinggal ikutin pola aja. Terus ya tipsnya itu tadi, aku tuh tipe orang yang nggak mau mikir dulu, jalan aja dulu, gerak Oke. aja dulu. Yang pertama kita nggak usah terlalu mikir dulu, yang penting jalan dulu Bu ya. Jadi ada ide di kepala, oke jalan gitu. Yes. Langsung deng, jalan. Kita kayaknya hampir sama nih Bu. Jadi ide jalan gitu. Tapi tetap juga sih, kan kita punya rasional gitu. Jadi Pasti jangan dong. asal dijalanin. Pasti dong, karena kita udah melihat pasarnya juga kan. Jadi tipsnya lagi menurutku ya, karena buat orang pemula buka usaha itu jangan keluarin modal kalau bisa. Kalau belum ada skill. Kayak karena kalau kita asal nyemplung keluarin modal terus Bahaya. rugi dan kita nggak mau Iya. lagi nyoba itu. Iya, artinya begitu. Yang penting kita ada niat paling utama Bu ya. Nah, Tanpa modal tuh sekarang bisa usaha. iya. Nah itu dari. Terus apa lagi Bu? Setelah itu apa ya? Oh, aku kan banyak ya up and down-nya. Banyak kan down-nya sebenarnya. Iyalah, itu tuh kalau udah dapat gini, Ya kan beli itu tuh akhir-akhir ini aja Oh, yang iya. lancar. Tapi kan maksudnya setahun yang lalu sebelumnya ya. sering nangis sebenarnya kan karena itu tadi siksaan target diri sendiri. Pernah nangis ya? Sering lah. Sering. Kadang nggak capek juga ya. Capek. Nangisnya Tapi karena capek apa? maksudnya. Butuh cinta atau apa? Ya karena usaha itu makanya capek cinta. Oke. Karena ya itu tadi aku kayak udah live, udah promo, udah ini tapi nggak laku. Ada nggak? Pernah nggak ada yang beli? Pernah. Oh, Eh. kirain selalu seenggaknya satu gitu. Ya bukannya itulah Iya, bantuan ya. gitu ya. Pernah dong. Next tipsnya itu jadi kan kita ada masanya kita merasa down. Dulu itu aku sering banget nangis. Udah hanya cuma dia beli, habis itu dia marah-marah. Katanya bukan itu yang saya ini, kamu mau nipu saya ya? Gitu. Aku langsung Yesus, tolong aku, targetku belum. Itu aku disiksa target. Iya, semua ada. Malah kadang kita mikir, kok ini orang aneh banget ya. Malah kita malah lampias emosi ke kita. Mungkin ada masalah lebih lagi. Nah, selain itu emosi, terus itu tadi aku sebenarnya dibandingkan penjual online yang lain aku paling lama sih berkembangnya. Paling lama berkembang. Dalam artian? Dan karena orang-orang dalam setahun itu udah punya admin 2, 4. Oh, oke. Jadi aku mau ngasih tahu juga ya kenapa aku Nggak mau. lama berkembangnya. Oke, lama berkembangnya kenapa nih Bu? Karena sebenarnya selain tekadku besar aku harus punya usaha, ada juga lawannya dari sendiri gengsi. Musuh terbesar itu makanya dibilang diri sendiri. Iya. Karena yang membatasi diri sendiri. Memang ya. Selalu kok gimana? Udah begitu dulu, udah ngeluh dulu. Benar nggak Bu ya? Oke, terus apa lagi Bu? Gengsinya ini dalam apa nih? Gengsinya dulu aku malu banget kan sampai ada orang terdekatku yang tahu aku live. Kalau sekarang aku udah gak peduli. Ya kalau bohongnya siapa dia kan gitu. Emang dia nggak semangat kita kan begitu kan? Jadi yang nutup aku berkembang itu aku malu. Jadi kalau dulu ya mungkin akan ada yang nonton. Jadi kalau ada kan kalau kita live walaupun kita di grup, jadi ada teman kita tapi anggota grup dia akan kelihatan. Iya. Dia akan ada notif kalau itu menonton. Oke. Kalau yang nggak berteman di Facebook dia nggak akan ada notif. Jadi kayak Oh. aku nggak berteman sama abang, tapi nonton live ku nggak akan keluar, nggak akan tahu aku nonton. Oke. Tapi kalau berteman misalnya berteman mereka dia akan Kelihatan dia keluar. nonton. Jadi kalau teman-teman kecilku, teman-teman kuliah, teman SMA lihat itu aku langsung Aduh, udah gitu. Jujur.
langsung ciut, langsung bad mood. Dan kalau live udah bad mood itu ngaruh. Jadi kalau namanya tapi ciut juga masih tetap ngomong. target tadi guys. penting ya kan. Iya, iya. Tapi itu target kecapai, tapi kan nggak berkembang. Iya, tetap jadinya enggak. Ya cuman bisa. Artinya gini Bu, itu masa-masa itu berapa lama itu? Masa-masa saya ciut lah kalau begitu. Itu dia. Berapa lama itu? Itu baru selesai tahu nggak kapan? Baru- Januari. Januari. Baru ya? Baru. Lumayan ya. Bisa Artinya lepasin selama ya? itu ya tetap usaha dalam dihantui malu-malu gitu ya. Aku belum terima. Kenapa Ibu begitu berubah langsung tidak malu? Menurutku. Iya. Kenapa bisa ada di kok saya tak malu lagi lah gitu. Kenapa ngapain malu kan itu? Pasti ada dong. Oh, alasannya kenapa Iya. nggak malu lagi? Kenapa itu maksudnya? Karena makin rame banyak yang beli. iya. Jadi saat karena lagi dan lagi aku merasa Tuhan memang kasih aku ladang di bagian ini. Karena setiap aku ciut itu ada aja yang menghiburnya maksud aku tuh aku lagi aku nggak mau jualan Tuhan gitu. Tuhan Yesus aku mau kerja apa? Aku ngelamar aja ya gitu. Terus nanti langsung ting, Kak aku mau order, dan itu orang order sampai Banyak, lumayan lah ya. sampai 800.000 sampai sejuta, dan itu bukan jual, maksudnya kan kalau dulu itu aku masih ngeladenin grosiran sama eceran, dan kalau dia yang ngambil 800.000 itu dia keuntungan dari dia doang itu bisa 300-400 100%. Jadi kayak ya maksudnya itu hiburan itu kayak bilang Tuhan aku nyerah aja ya, dan itu nyerah aku nggak cuma sekali 2 kali, sering. Ada masa-masa nyerah juga Bandel, ya? makanya aku bilang aku tuh termasuk yang lama berkembang, tapi kan aku menemukan kenapa. Oke, akhirnya pede dong. Akhirnya pede. Sekarang aku pede. Sekarang aku merasa kayak kau yang minta ditunjukin mau usaha apa, terus setengah-setengah, terus mau apa Bu? Aku Oke. mikir, Ya artinya begini, secara tidak langsung memang semacam ada suara lah begitu. Ini gitu ya. Iya. Kita diarahin, kok nggak mau diarahkan gitu kan. Ayo dong lawan dong musuh diri sendiri kan gitu. Itu kan karena membatasi kita paling utama itu ya diri sendiri gitu ya. Oke, Bu Rukun, tadi kita mau rangkum lagi nih. Satu tadi adalah yang beban itu yang kita susah mau usaha itu diri sendiri ya. Artinya kita otomatis kita harus melawan diri kita sendiri ya. Apapun apanya tetap kita optimis begitu ya Bu ya. Terus apalagi tadi Bu, yang kedua pantang menyerah ya. Karena Bu Rukun ini juga udah beberapa kali yang putus asa juga ya. Tetap berusaha akhirnya ya kelihatan hasilnya begitu ya Bu ya. Ketiga tadi apa Bu? Terakhir boleh ingetin saya. Oh, Apa lagi? satu yang tadi itu apa? Jangan terlalu banyak pertimbangan. Itu dia tuh yang baru saya ingat. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Artinya selain kita ada niat, ya udah jalankan aja ya. Selalu ada jalan kalau kita ada niat yang sungguh-sungguh Iya. begitu ya Bu ya. Oke, mungkin begitu aja cerita dari Bu Rukun, kisah suksesnya yang dialami dari jualan online dari sosial media. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen untuk mendukung kita memberikan video-video yang lagi yang akan datang. Oke, salam semangat.